Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa 23 Mei 2023. Alhamdulillah kita akan menyelenggarakan kembali rapat paripurna, dan rapat paripurna kali ini adalah pandangan fraksi terkait dengan kebijakan ekonomi makro yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan pada rapat paripurna sebelumnya hari Jumat lalu tanggal 19. Nah, kalau saya secara umum mengingatkan, dan juga dalam pandangan fraksi kita mengingatkan bahwa ada implementasi yang belum terlalu diperhatikan, yaitu implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pertama, ketika kemudian kita ingin mengubah paradigma kita dari charity base menjadi right base, maka semua harus memiliki kesadaran penuh terkait dengan ini. Di antaranya adalah bagaimana menempatkan Komisi Nasional Disabilitas sebagai sebuah lembaga negara, sekali lagi lembaga negara di bawah Presiden, yang mereka melakukan pengawasan terhadap bagaimana mengimplementasikan undang-undang tersebut, bagaimana advokasi terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kemudian mereka dipastikan bisa bergerak dengan baik membantu teman-teman penyandang disabilitas. Apa saja yang harus diperhatikan terutama dalam soal penganggaran ini? Pertama, soal data terpilah. Data yang dimiliki oleh BPS dengan KPU saja itu tidak sinkron. Di BPS ada 29 juta lebih penyandang disabilitas, yang tercatat di KPU sebagai pemilih itu hanya sekitar 1 juta. Berarti masih ada yang miss, masih ada yang lewat. Dan ini menjadi persoalan yang sangat penting menurut saya. Apalagi menjelang pemilu seperti ini, belum lagi nanti kemudian ada pilkada. Pemilu legislatif, pilpres, dan kemudian juga pilkada. Ini jadi bagian yang sangat penting untuk dicermati oleh kita semua. Anggaran kesehatan bagi penyandang disabilitas. Salah satu contohnya misalnya bagi teman-teman tuli, mereka membentukkan alat bantu dengar. Alat bantu dengar yang di-cover oleh BPJS hanya sekitar 1 sampai 1,5 juta rupiah, padahal harganya satunya bisa lebih dari 10 juta. Apalagi kalau gangguan berat pada pendengarannya, tuli berat, mereka memerlukan alat-alat implan yang bisa sampai hampir 100 juta, dan itu dikategorikannya dikenai pajaknya adalah pajak barang mewah. Padahal ini adalah kebutuhan primer bagi para penyandang disabilitas. Jadi memang kita masih harus memperkenalkan bagaimana kebutuhan dari masing-masing ragam disabilitasnya, dan kemudian melakukan penyesuaian. Tidak untuk semua, tidak pukul rata, tapi ini menjadi bagian harus kita cermati sama-sama. Ketiga, berkaitan dengan pendidikan. Bagaimana akses mereka dalam pendidikan, bukan sekedar meletakkan mereka di sekolah inklusi, tapi harus memastikan semua guru di Indonesia memahami bagaimana berinteraksi dengan para siswanya, karena mereka harus mengenali siswa-siswanya secara dan siswa itu adalah unik. Ada hal yang lebih spesifik lagi, bagaimana data terpilah di Kementerian Pendidikan Kebudayaan tentang siswa ini adalah bagaimana mereka memiliki data yang secara spesifik untuk penyandang disabilitas, ragamnya termasuk health impairment, karena ada anak-anak bukan disabilitas tapi health impairment yang mengganggu proses belajar dan mengajar mereka, sehingga mereka kemudian tidak bisa mendapatkan akses yang lebih baik. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang menurut saya perlu diperjuangkan di dalam APBN kita di 2024 nanti. Mudah-mudahan dalam pembicaraan di komisi-komisi semua lebih dalam. Anggaran untuk penyandang disabilitas terserak di semua kementerian dan lembaga, bukan cuma di Kementerian Sosial, karenanya perlu diperhatikan oleh semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.